Jaya Giri. Menyebutkan hutan itu sebagai Dewi Silva, wanita yang anggun, yang memberi kehidupan kepada manusia, air kehidupan, oksigen. Makanya merek kompas yang paling bagus Silva ya, karena itu. Nah itu Jayagiri seperti itu. Mudah-mudahan suasana batin saat itu kembali dan saudara mendapat privilege ya, keistimewaan. Saudara boleh dengar lagu ini dari Bimbo, suaranya merdu, direkam tahun 71. Tapi saat ini saudara mendengarkan dari orang yang membuatnya, Abah Iwan Abdurrahman, dinyanyikan dengan cara yang persis, tidak saya rubah cara memetik gitar dan sebagainya. Mudah-mudahan batinnya hadir kembali. Melati dari Jaya Giri, ku terawang keindahan kenangan. Hari-hari lalu di mataku, tatapan yang lembut dan penuh kasih. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian. Hati yang teduh dalam dekapan, dan kau biarkan ku kecup bibirmu. Mentari kelakkan tenggelam, gelapkan datang, dingin mencekam. Harapanku bintangkan terang, memberi sinar dalam hatiku. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian. Mungkinkah akan tinggal kenangan? Jawabnya tertiup di angin lalu. Mentari kelakkan tenggelam, gelapkan datang, dingin mencekam. Saya potong sedikit. Dalam hidup kita, ini catatan saya waktu itu, bahwa di dalam hidup kita tidak selamanya terang benderang. Satu waktu matahari pasti akan tenggelam, mungkin gelap, bahkan dingin mencekam. Dan dingin itu membunuh kita kadang-kadang. Jadi betapa takutnya kalau kita di gunung, gelap, kita sendirian. Nah dalam keadaan seperti itu, andai kau, saudara-saudaraku, menemui kesulitan dan kegelapan dalam hidup ini, saya catat itu. Lihat saja bintang-bintang di langit. Cahaya bintang tidak menghangatkan badan kita seperti matahari. Tapi andai cahaya itu kita tumbuhkan di dalam hati kita menjadi harapan, maka harapan ini akan membuat kita kuat untuk menanti matahari esok terbit. Itu catatannya. Mentari
kelak kan tenggelam, gelap kan datang, dingin mencekam. Harapanku bintang kan terang, memberi sinar dalam hatiku. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian. Mungkinkah akan tinggal kenangan? Jawabnya tertiup di angin lalu. Gambar ya, pakai gambar cerita. Masih senang dengar cerita saya? Original, ya privilege. Langsung dari orangnya tahun 68. Ini saya akan cerita. Ini kami berkumpul merenungkan arti hidup kami yang terisi niat bakti bagi sesama yang dalam kegelapan. Tuhan, teguhkan hati kami yang punya niat tulus, dan juga saudara kami yang dalam kegelapan. Tabahkanlah dan teguhkan imannya. Selalu dekatmu, sinar terang akan datang bagi orang yang tabah. Amin ya Rabbal Amin. Tambahkan hatimu, seringkali sulit, seringkali susah. Tuhan selalu besertamu, beserta Anda sekalian. Terimalah salam dari saya, Kang Erik, Kang Tatang, Apo, Kang Meong, dengan doa. Kalau kita berpisah, saya tidak hafal nama saudara-saudara. Tapi ingat kepada peristiwa ini, mudah-mudahan itu jadi doa bagi kita masing-masing. Saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya sama, saya bilang juga yang paling sana tuh, yang botak juga kayak saya. Itu namanya Rudiama Sugandi, ayahnya dari Dira Sugandi. Pernah dengar kan? Tahu. Nah itu, anaknya mah bagus nyanyinya, bapaknya mah jelek suaranya, kayak abah gitu kayak tadi. Lagunya yang ini ya, yang tadi. Haben, iya Kirli, iya. Nah yang rendah itu dia, iya. Atau lagu ini. Tina siswe ebim sundur ela tatua abam syofe. Nah, itu dia nyanyi yang gede loh badannya gitu. 40 orang nyanyi gitu kan serem sekali.
Viva la viva, viva la guerre, viva la viva, viva la guerre, viva la viva, viva la guerre, viva la mercenari. Jadi hiduplah perang, hiduplah mercenari. Mercenari itu tentara bayaran. Gitu kan? Kamu nyanyi sekarang giliran kamu katanya. Orang Indonesia nggak tahu lagu katanya. Saya nyanyi. Viva la viva, viva la guerre, viva la viva, viva la guerre, viva la viva, viva la guerre, viva la mercenari. Di hutan ada rumah, didiami pelanduk, datang kelinci berlari, mengetuk pintu. Wah, mereka tepuk tangan, itu lagu perang hebat sekali kan? Ya hebat, kelinci lari dikejar sama pemburu, ya pasti dia hebat kan? Pertempuran luar biasa, dia nggak tahu tuh, jadi nggak mau kalah, dasar nggak mau kalah saya. Lagu berikutnya, gambar berikutnya, ini juga serem nih. Nah ini tahun 88, waktu Timur masih bagian dari Indonesia, kan saya ikut operasi dengan satu batalion tempur yang mengatakan begini, ini komandan batalionnya nih, ini orang hebat. Dia mau bilang, Kang, seorang komandan yang tidak melatih anak buahnya, kemudian menugaskan anak buahnya perang, itu seorang pembunuh. Jadi kalau kita tidak mengajarkan anak-anak kita dengan ilmu supaya mereka bisa bersaing, berperang dalam tanda kutip dengan pemuda-pemuda dari tempat-tempat lain nanti 10-20 tahun yang akan datang, kita ini pembunuh bangsa kita sendiri. Tidak membekali anak-anak kita dengan ilmu. Jadi ilmu itu penting supaya anak-anak kita, it's not about us. Ini bukan tentang kita, tentang anak didik kita. Harus hebat gitu kan, supaya mereka mampu bertempur dalam tanda kutip di dalam kehidupan, bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kalau enggak kita kalah. Ini komandan yang saya hormati. Ini saya kan di sini. 1 tahun kami operasi di sana dan mendapat gelar sebagai pasukan yang operasinya terbaik. Alhamdulillah. Berikutnya, Rik. Ayo gambar lain enggak? Oh, tunggu yang barusan. Oh ini satu lagi, oke. Pernah dengar di Papua ada penyanderaan peneliti asing ya, 12 orang peneliti, 2 dari Indonesia, selebihnya orang asing, disandra oleh OPM. Operasi ini saya ikut serta di situ, ikut serta merancang, ikut serta operasi dengan beberapa pasukan. Saudara klik di internet nanti, konon katanya salah satu operasi pembebasan sandera terbaik di dunia, salah satu yang terbaik di dunia. Ini boleh kita tepuk tangan. Kita sering kali melecehkan bangsa kita, wah tentara kita gini-gini, padahal mereka dipuji sebetulnya. Saya dibekali 1 helikopter dengan beberapa anak buah. Helikopter di bawah saya lihat jatuh. Kemudian saya lihat tentara-tentara yang gesit itu loncat. Tapi tertimpa oleh helikopter, 7 orang mati di depan mata saya. Orang nggak tahu di sini tenang-tenang aja, padahal mereka berkorban nyawa untuk kita semua, untuk kehormatan bangsa. Di situ saya menuliskan lagu ini. Bangunlah hai prajurit, siagakan dirimu, berlatih tak pernah kenal berhenti. Gembirakan hatimu, kobarkan semangatmu, putus asa jauhkan dari dirimu. Bertempur pantang mundur, lebih baik hancur lebur bila perlu. Demi tugas rela gugur. Bagi seorang kesatria, kehormatan yang utama, keringat dan darah siap kukorbankan. Gunung-gunung kudaki, jurang-jurang kuturiuni, biar siang biar malam tak peduli. Hutan rimba kuarungi, sungai deras ku seberangi, biar hujan, biar panas, tak peduli. Sungguh jauh dari rumah, rasa rindu tak tertahan, namun tugas bagiku lebih utama. Demi kehormatan bangsa, untuk rakyat yang tercinta, jiwa raga bila perlu ku korbankan. Bangunlah hai prajurit, siagakan dirimu. Nah itu tepuk tangan untuk saudara-saudara kita yang sering kali kita maki-maki karena beberapa kesalahan dari oknum.
kita benci kepada seluruh institusi. Jangan pernah terjadi. Sebab mereka itu bagian dari diri kita. Ibarat guru-guru, orang-orang sipil tangan kanan, tangan kiri, mereka tangan kanan. Kalau ada tangan kanan yang menyimpang, apa kita harus potong? Kan tidak. Harus kita pelihara. Rasa cinta kepada sesama komponen dari bangsa ini itu pun harus kita tumbuhkan di anak-anak kita. Kebencian melihat sesuatu yang salah itu kan harus kita koreksi menjadi kasihan. Berbelas kasih kepada yang salah sehingga motivasi kita untuk meluruskan yang salah bukan berdasarkan kebencian sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya menulis ini, saya persembahkan untuk saudara-saudara khusus malam ini. Lagunya ditulis oleh sahabat saya Ustadz Dang Fatur Rahman dari Bongkor, Samarang, Garut. Liriknya saya yang menulis. Tidak boleh false. Udah pernah nggak pernah muncul, sekali muncul. Ya. Repot. Ya Rasulullah, madah ku persembahkan untukmu dari makhluk pendosa hina ini yang meski malu namun berharap mendapatkan syafaat darimu ya Mustafa. Ya Mustafa, Mustafa. Mustafa itu sosok yang harus kita teladani. Kita seringkali seolah-olah meneladani perilaku beliau, tapi kesantunan perilaku lahir dan batin beliau jarang sekali kita utamakan. Kita sanggup untuk berkata-kata demi kejujuran menyakiti hati orang lain. Padahal kesantunan sangat dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya Mustafa, ya Mustafa, Mustafa, engkaulah cahaya nan rahmatan lil alamin. Meski banyak zaman telah berlalu, izinkanlah hamba berkhidmat kepadamu. Izinkan hamba yang hina ini melantunkan sholawat untukmu ya Mustafa, ya Mustafa, Mustafa. Engkaulah cahaya nan rahmatan lil alamin ya Mustafa, ya Mustafa, Mustafa. Engkaulah cahaya nan rahmatan lil alamin, nan rahmatan lil alamin, nan rahmatan lil Masih, saya takut terlalu malam. Ini sudah jam 8 dan saya diberi jatah sebenarnya 1 jam untuk saudara. Kalau sudah puas, masih atau saudara berdiri dulu sebentar lah supaya jangan pegal. Pernah kan berterima kasih kepada rumput yang kau injak? Saya bilang kau. Saya bilang ini saya sersan pelatih. Sersan pelatih itu kebanggaan.
Karena murid-muridnya bisa jenderal, bisa apa, tetap aja gue sersanpati gurunya gitu kan. Gitu kan. Cak Nur terkenyak. Bahkan Cak Nur tidak ragu-ragu untuk tetap belajar kepada alam. Sampai beliau di akhir hayatnya, beliau mengatakan, wah ini pengalaman batin, petualangan batin yang luar biasa, yang saya ingin anak-anak saya mengalami ini. Kalau anak berarti itu, dia percaya betul kepada hal itu. Jadi alam. Jadi saya ingin cerita ini membesarkan hati saudara-saudara. You are on the right track. Anda pada jalur yang benar, ya. Membuat orang menyadari, disebutnya awareness. Sadar diri, sadar lingkungan. Sejak dini, sejak kecil. Masa dari kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai seorang pemuda yang cepat matang. Karena pengabdiannya di dalam kematangan menjadi panjang. Jadi sejak kecil kita mengajar mereka bergaul dengan alam. Bahkan Cak Nur menteladani itu. Saya ingin berbagi dengan saudara. You are on the right track, gitu kan. Itu Kang Erik tuh ada belah sana tuh. Kumisnya sama dengan ini. Ya tuh lihat Kang Erik itu tuh. Sama kumisnya. Belajar. Bapak saya pandu kalau sekarang pramuka. Lalu tahun 64, saya bukan tahun 68, Abah tahun 64 masuk Wanadri. Jadi mungkin beberapa orang tua saudara-saudara belum lahir, saya udah masuk Wanadri itu karena ayah saya yang ngajar dulu. Main-main aja ke hutan katanya. Nah, malam ini saya merasa ketemu dengan sahabat-sahabat. Jadi tidak usah hebat-hebat, saya hanya mau menghibur saudara aja lah ya. Saudara sudah beberapa hari di sini jauh dari rumah. Saya wajib untuk memberi apa yang saya punya. Jadi saya punya lagu, saya punya. Jadi saya datang sini untuk menghibur saudara-saudara. Sesederhana itulah. Hanya saya declare ya, saya umumkan bahwa saya nggak pernah nyanyi di depan orang lain. Saya nyanyi hanya di depan sahabat-sahabat saya. Saya belum kenal dengan saudara-saudara ya, terus terang aja. Tapi ada hukum padang pasir ya. Bagi orang pengembara itu hukum padang pasir berlaku. Sahabatmu adalah sahabatku gitu. Jadi sahabatnya Arif bilang, "Bah, ada sahabat-sahabat saya mau kumpul, Abah mau datang nggak?" Saya nggak kenal, saya bilang saya nggak bisa nyanyi. Kalau istilahnya kalau begitu ketemu banyak orang, jangkrik betem kalau bahasa Sunda tuh. Jadi kayak gaang ya mana? Gaang ketingkat. Bukannya nyanyi malah diem saya kalau nggak kenal. Jadi saya selalu lihat ada yang kenal nggak nih, ada yang kenal nggak? Arif. Andai pun nggak ada Arif, saya akan lihat datang sini waktu dengar guru-guru, ada yang kenal nggak? Nggak ada yang kenal. Saya lihat ke belakang, oh ada yang kenal di belakang. Pohon-pohon itu. Jadi saya akan nyanyi aja. Ya. Boleh saya di atas ya sambil duduk ya. Karena alatnya di atas, saya susah. Maunya di bawah yang saudara. Kita tanpa persiapan harusnya jam 7, jadi saya mau stem dulu gitu kan. Diam-diam tidak kelihatan dari belakang, tahu ada panggung lampu mati gitu kan. Bodor. Canda. Enggak di lem. Lihat situasi. Kayak juga bisa di atas. Gitarnya, wah ini lain, nanti saya cerita nih. Istimewa. IT. Apa ini? Maju aku. Memang auranya mantap. Dikenal pantun beton. Pantun beton itu orang main kecapi cerita. Konon kata beberapa teman, Abah tuh seperti pantun beton. Jangan rembulan, dia cantik sekali. Ayahku sangat gagah perkasa. Yang bagaimana yang gagah perkasa itu Abah?
Kata murid-murid saya pelatih di mana dia? Waktu Arif jadi siswa nggak nanya itu. Tapi sebelumnya ada yang nanya, Abah, yang bagaimana gagah perkasa itu? Yang seperti Abah badannya gede, bawa golok gitu kan? Saya bilang, waduh bukan. Kalau kata hutan yang gagah perkasa yang begini. Ayahku sangat gagah perkasa, baik hati dan jujur sekali. Itu yang gagah perkasa. Aku ingin seperti ayahku, yang jiwanya bebas dan hidup merdeka. La, 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 la. La, 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 la. Tepuk tangan untuk Tarzan. Jadi saya ketemu Pak Emil Salim, beliau sudah lupa, tapi saya tetap akan nyanyi anak Tarzan karena sekarang orang bilang, oh banyak orang pandai, tapi pandai tanpa kejujuran rupanya hancurlah bangsa kita. Dan itu alam mengajarkan kejujuran. Mana Rik gaduh eta puisi eta terik mana adegan. Ini ada saya ingin bawakan puisi untuk saudara. Ini puisi saya temukan ya di kaki gunung es Colorado ya, di Colorado tuh ada gunung-gunung. Saya pernah ke sana karena istri saya sekolah di sana. Bukan karena saya mau naik gunung. Karena istri saya sekolah di sana, saya diundang ke sana saban liburan ya naik ke gunung. Gunungnya ada di belakang sekolah. Oh ya saya satu. Tapi isinya gini. Ini saya menemukan satu secari kertas di ada gedung seperti inilah, tapi lebih kecil. Tulisannya begini. Oh great spirit. Ini isi doa dari orang-orang yang bahkan syiar agama belum masuk pada mereka. Karena jauh ribuan tahun sebelum itu, lalu memang tempatnya terpencil di hutan. Jadi mereka berdoa kepada roh yang maha agung. Oh great spirit katanya. Dalam bahasa Inggris, tapi saya Indonesiakan aja ya, bisa ngerti bahasa Inggris. Nah, saya yang nggak ngerti bahasa Inggris, saya jelek bahasa Inggrisnya. Tapi kira gini, berikanlah kemampuan kepadaku untuk bisa membaca pesan-pesan yang engkau titipkan di balik daun-daun dan setiap batu yang ada di gunung ini. Jadi membaca pesan-pesan itu. Kemudian satu lagi, oh great spirit, aku mencari kekuatan, aku mencari ilmu pengetahuan, aku mencari kelebihan-kelebihan, bukan untuk mengalahkan saudara-saudaraku, tapi untuk mengalahkan musuh terbesarku, diriku sendiri. Itu saya baca, waduh saya bilang ini bagus sekali. Jadi saya ingat kepada lagu ini. Kalau nggak salah kemarin Arif datang, Abah, saya terkesan dengan lagu yang saya nyanyikan di pendidikan dasar ya. Lagunya gini. Gunung-gunung dan lembah telah mengajar kita tentang keindahan hidup di alam terbuka, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Gunung-gunung dan lembah akan mengajar kita. Nah, ingat lagi itu ya. Teruskan dong yang Abah nih. Kadangku teh suara gitarnya kadinya deh. Kadangku jernih. Gunung-gunung dan lembah telah mengajar kita tentang keindahan hidup di alam terbuka, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Gunung-gunung dan lembah akan mengajar kita. Jadi gunung mengajar kepada kami, kepada saya dan teman-teman, hujan lebat. Dan kalau hujan lebat, saya kira di antara kita banyak yang sering pergi ke gunung. Di ketinggian itu, kalau kita kehujanan bisa kena hipotermia. Hipotermia itu membunuh kita. Saya punya beberapa teman yang mati karena hal itu. Tidak jauh-jauh, tidak usah ke gunung ke Himalaya sana. Bahkan di Gunung Burangrang di belakang gunung yang ada di tempat saudara ini. Banyak teman-teman kita yang mati di situ karena hipotermia. Jadi ada 5 orang di situ. Saya lihat kiri kanan ini hujan lebat gitu kan. Kami hampir mati. Disitulah inspirasi dari lagu ini lahir.
Gunung-gunung dan lembah telah mengajar kita tentang keindahan hidup di alam terbuka, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Gunung-gunung dan lembah akan mengajar kita. Saya lihat di sebelah saya namanya Teddy Zira, Cina, agamanya Kristen. Saya lihat sebelah sini namanya Anis Abdullah, orang Arab, agamanya Islam. Sebelah sana ada namanya Nana Jumhana, orang Sunda. Sebelah sana Jawa. Jadi hujan, alam tidak pernah bertanya, kamu agamanya apa? Mau Islam, mau Kristen, mau Cina, mau Arab, mau Sunda, mau Makassar, mau Bali, mau apa? Dingin. Kita suka membeda-bedakan orang karena kita tidak mengerti pelajaran dari alam. Saya banyak belajar di situ, sehingga persaudaraan itu paham nilai-nilainya kita, mengapa di dalam Monadi ada bersikap saudara tanpa membeda-bedakan aliran, suku, agama, aliran politik. Saya kira kita yang berguru di alam paham soal itu. Mungkin saya salah, tapi andai saya salah, tolong beritahu saya satu waktu. Pelajaran berikutnya, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Gunung-gunung dan lembah akan mengajar kita. Tebing-tebing yang curam telah mengajar kita tentang keteguhan hati dan keberanian, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Tebing-tebing yang curam akan mengajar kita. Dia mengajarkan keberanian. Padahal kata pelatih saya, jangan berani-berani, bahaya itu. Jadi alam itu mengajarkan merasa takut tapi berjalan terus. Itulah keberanian. Saya renungkan lama dalam hidup, kita sering menemui ketakutan, tapi dengan berpegang kepada keteguhan iman kita kepada Allah, maka ketakutan itu bisa kita atasi. Nah, alam mengajarkan merasa takut tapi berjalan terus. Itulah keberanian. Tebing-tebing yang curam telah mengajar kita tentang keteguhan hati dan keberanian. Tebing-tebing mau takut atau tidak, persoalannya sama. Itu pelatih saya mengatakan. Jadi ini tebingnya tidak akan menjadi lebih landai gara-gara kamu takut, katanya. Lebih baik kau sambil berani saja. Sambil berani akhirnya bisa dilewati. Mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Tebing-tebing yang curam akan mengajar kita. Hutan rimba yang lebat telah mengajar kita tentang pengabdian dalam ketulusan hati. Ini tentang saudara-saudara, mengabdikan diri saudara untuk murid-murid di alam terbuka. Itulah ketulusan hati. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari pohon-pohon itu? Saya tulis di sini. Jadi pohon ini, guru saya mengatakan begini, ada pohon, ini pohon di belakang, tolong lihat tuh pohon-pohon apa, saya nggak lihat. Tangkal naon ya tarik. Yang paling dekat aja nih. Tangkal naon ya tarik tanu pengkerin eta tah. Tanu agung. Hah? Nangka ya? Pohon nangka. Pohon nangka ada di belakang saudara. Guru saya, pelatih saya mengatakan begini. Iwan sini. Lalu saya dibekam gini. Di depan pohon nangka. Tunggu, narik nafas dulu. Masih kuat lah 1 menit lagi ya. Tapi lebih dari itu, hampir pingsan, persis hampir pingsan, baru saya dilepas. Tanpa oksigen, otak kita rusak. Aduh. Guru saya mengatakan, tahukah bahwa oksigen itu dihasilkan oleh pohon nangka itu? Pernahkah engkau berterima kasih kepada pohon itu? Saya nggak tahu saudara-saudara pernah. Saya waktu itu belum pernah berterima kasih.
bernapas setiap saat sampai umur 17 tahun, masuk Wanardi umur 17 tahun. Saya belum pernah merasa berterima kasih kepada pohon itu. Padahal guru saya, guru botani, saya tahu bahwa asimilasi kena sinar matahari dia mengeluarkan oksigen. Tidak ada rasa terima kasih. Lalu pelatih saya, tanpa rasa terima kasih kau kira alhamdulillah mau diterima oleh Yang Maha Kuasa? Hutan rimba yang lebat telah mengajar kita tentang pengabdian dalam ketulusan hati, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Hutan rimba yang lebat akan mengajar kita. Sejak itu saya menganggap bahwa pohon itu menjaga kehidupan kita. Bukan hanya air. Tanpa air seminggu kita tahan. Tanpa makan 40 hari kita tahan. Tanpa oksigen 2 menit setiap dari sini tak satu pun yang akan tahan. Dan kita tidak pernah seterima kasih itu kepada pohon. Every single tree. Ngomong hutan itu adalah konfigurasi. Saya catatkan dalam lagu supaya saya bisa berbagi dengan saudara sambil kita senang-senang. Nanti ingat kalau injek rumput itu, nah, kasih Bud, terima kasih Bud gitu. Nah, hutan rimba yang lebat telah mengajar kita tentang pengabdian dalam ketulusan hati, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Hutan rimba yang lebat akan mengajar kita. Itulah dari saya kira cukup sekian, saudara-saudara. Kan intinya itu. Intinya saya ingin berbagi kesadaran untuk disebutnya respect. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya diminta untuk menghibur teman-teman, sama-sama guru juga. Tapi ini dalam program Indonesia Mengajar. Ada 50 orang sarjana-sarjana yang baru lulus kan, dari ITB, dari Unpad, dari UI, dari Gama, dari Undip gitu kan. 50 orang berkumpul untuk disebar di desa-desa terpencil untuk memberikan pengajaran kepada penduduk setempat yang dibutuhkan. Saya sedang begini, mereka ngobrol. Saya bilang, tunggu saya mau nyanyi nih. Nyanyinya itu, hutan rimba yang lebat telah mengajar kita. Saya bicara tentang respect. Tanpa respect, tanpa rasa hormat itu masih terlalu dangkal. Dari murid-murid kita, dia tertutup dari ilmu. Konon begitu. Jadi saya bilang, yang harus Anda ajarkan kepada murid, bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi bukalah hatinya dengan rasa hormat kepada sesuatu di luar dirinya. Anda menurut saya belum berhak untuk pergi ke sana ngajar. Kenapa? Karena kunci dari rasa hormat adalah antusiasme. Antusiasme bermula dari mendengarkan. Saya diundang ke sini untuk nyanyi dan Anda tidak mendengarkan. Ya habis lagu apa? Lagu jadul katanya gitu kan. Oh bukan, rasa hormat itu bukan pada sumber objek dari yang Anda. Rasa hormat ada dalam diri kita. Maksud saya murid-murid. Nah, siapa tahu pengalaman saya dengan guru-guru itu bisa ada memberi inspirasi kepada saudara untuk menjadi catatan lah waktu kita mengajar. Rupanya kehilangan rasa hormat di masyarakat itulah yang menghancurkan bangsa kita. Dan kalau kita mampu menumbuhkan itu, saya kira mereka terbuka untuk ilmu. Respect itu membuka diri kita terhadap ilmu pengetahuan. Jadi saya catat ini. Hutan rimba yang lebat telah mengajar kita tentang pengabdian dalam ketulusan hati, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Hutan rimba yang lebat akan mengajar kita. Ini terakhir dari lagu ini, bait terakhir. Bintang-bintang di langit telah mengajar kita tentang kerendahan hati dan kesetiaan. Jadi bintang yang begitu dahsyat, energinya begitu hebat, berjuta kali dari matahari, dengan rendah hati mematuhi ketentuan yang jatuh pada dirinya, beredar pada orbitnya dengan rendah hati. Lalu kita manusia dengan daya yang begini lemah, mau melenceng-melenceng dari ketentuan-ketentuan yang
tugaskan kepada kita. Who are you? Itu yang saya catat. Belajarlah dari bintang. Pantas di dalam kitab suci kita, di dalam kitab suci yang lain juga ada. Pandanglah bintang-bintang di langit. Pandanglah bintang-bintang di langit. Karena bintang sedang mengajar kita. Bintang mengajar kita. Al-Quran mengatakan itu. Tapi waktu kita memandang bintang, tidak terjadi pelajaran. Mengapa? Karena kita tidak membuka jendela respek kita kepada bintang. Dia sedang mengajar, kita tidak mendapat pelajaran karena kita tertutup. Pohon sedang mengajar, pohon tidak jadi pelajaran karena kita tertutup hati kita oleh respek. Bintang-bintang di langit telah mengajar kita tentang kerendahan hati dan kesetiaan, mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Bintang-bintang di langit akan mengajar kita. Bintang-bintang di langit akan mengajar kita. Hanya kita yang tidak membuka diri kita. Boro-boro membuka diri, melihat bintang saja jarang. Paling melihat bintang untuk mengagumi keindahannya. Katanya tadabur alam. Waduh, hebat sekali bintang. Tapi batin kita tidak pernah bersolawat, membaca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan solawat kita menjadi si tukang bersolawat, si tukang khidmat, si tukang respek. Dengan respek maka ilmu akan terbuka dari bintang, dari pohon, dari abah, dari gitar, dari kucing. Sekolah alam. Ini urusan saudara. Saudara hebat sekali. Saya salut pada saudara. Tapi tanpa bersolawat, tanpa membuka kekhidmatan di hati anak-anak kita, mereka hanya terbuka kepada ilmu-ilmu yang sifatnya dohir, tapi batin dari ilmu. Konon kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu ada dohirnya dan ada batinnya. Ilmu dohir didekati dengan akal, ilmu batin didekati dengan sholawat. Maksudnya dengan khidmat, dengan respek. Siapa tahu ini ada gunanya. Saya bicara itu kemarin, waduh, saya bicara belajar dari kata-kata saya sendiri. Saya mengutip kata-kata guru saya. Bukan saya sudah setaraf itu, tapi saya sedang belajar dari kata-kata saya. Mudah-mudahan ada gunanya untuk forum ini. Oke? Nah, sekarang lagu Melati dari Jagiri. Boleh ya? Jagiri itu, jadi waktu masuk Manado saya bisa bikin lagu. Itu riff ceritanya. Di puncak Burangrang inilah saya membuat lagu ini. Saya kira ada hubungannya dengan kegiatan saudara. Mendengarkan. The power of listening. Kekuatan mendengarkan. Oh great spirit, oh roh yang maha agung, berikanlah aku kemampuan untuk bisa mendengarkan dan membaca pesan-pesan yang engkau titipkan di balik daun-daunan. Saya belum baca itu waktu itu. Itu saya baca doa itu waktu istri saya sudah jadi dokter, sekolah di luar negeri, jadi tahun 80-an lah. Tapi tahun 64 saya menulis hal yang sama. Keheningan alam di tengah rimba sunyi, ku berjalan seorang diri sebagai seorang kelana. Kita ini kelana, berkelana meniti waktu dari detik ke detik menuju umur, terus berlanjut sampai kepada kematian. Jadi kita semua kelana, bukan hanya orang yang pergi naik gunung. Ku berjalan seorang diri sebagai seorang kelana, ku dambakan jiwaku padamu, oh Tuhanku. Ku berdoa sepenuh hati, semoga terhadap
sepi, di daun angin berbisik, hai kelana tabahkan hatimu, Tuhan selalu besertamu, Tuhan selalu besertamu. Nah itu catatan saya. Jadi angin itu sebenarnya sedang berbisik melalui pohon-pohon, Tuhan sedang besertamu. Jadi kalau kita mampu atau mau mendengarkan, banyak sekali ilmu yang bisa kita petik dari alam sekitar. Saya kira ini relevan dengan saudara. Di alam saudara mengajar, di samping ilmu pengetahuannya, banyak hal-hal lain yang diperoleh oleh murid-murid kita karena saudara menyentuhkan mereka dengan alam. Nah, Abah tulis di tahun 64, umur 17 tahun. Ku berjuang penuh tekad demi nusa dan bangsa. Umur 17 tahun demi nusa dan bangsa. Tahu dari mana lo? Nggak apa-apa, itu kan niatan itikat. Saya bilang gitu kan, niatan itikat. Nah, dan kemudian di dalam perjalanan hidup saya nantinya akan berbekas soal itu. Kita menarik gambar kedua ini. Ada ini cerita saya. Nyanyi ini 40 orang. Saya memimpin bersama teman-teman, ada Kang Tatang di sini, ada Insinyur Tanaman Tatang itu. Tatang Kardin ada di atas tuh, saya ajak sama Insinyur Erik. Ini nyanyi, dulu masih mahasiswa. Ini main di tim. Tim itu Taman Ismail Marzuki itu barometer bagi karya seni orang Indonesia saat itu lah. Sekarang mungkin udah tidak terlalu, saat itu yang bisa tampil di tim adalah seniman-seniman yang hebat. Kita juga aneh, nah, grup mahasiswa bisa tampil di situ. Salah satu lagunya ini nih. Ine matof fuman nayim syeret tahim hamya ine matof fuman nayim Henematov, henematov, na 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 na. Henematov, henematov, na 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 na. Henematov fuman nayem, henematov fuman nayem, henematov fuman nayem. Sertahim ya, henematov manayim seritahim amyata na 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 hinne matafu manayim seritahim amyata hinne mato nyanyi sendiri udah seperti itu. 40 orang kayak apa? Orangnya terlatih semua, suaranya keras sekali. Wah, kayak gitu. Kalau nyanyi sekeras itu 40 orang. Jadi goyang itu ruangan. Itu tahun 67. Nah, berikutnya coba Rick ini. Ini tahun berapa nih? Tahun 2008 kami masih main sama-sama. Saya ingin cerita. Terima kasih Hon, gitu ya nanti ya kalau mau pulang. Janur. Bambu. Lagu nanti terus. Ayah gambar nanti. Bukan Bu. Nah, ini oke, ini kami sering di alam ini. Ini mobil ini merah ini rajin sekali ya. Ke Aceh ada tsunami, ada gempa bumi di mana di Merapi. Mobil ini datang ke sana untuk berbagi kebahagiaan. Yang kita bawa hanya sedikit, tapi perhatian dan doa kita membuat mereka kuat untuk menahan penderitaan. Solidaritas itu alam mengajarkan itu. Tukang Erik aja botak mau sama dengan Abah. Bawa gitar juga ke sana. Terus Erik aja Erik. Nah saya suka menyanyi di depan pantai sendirian.
alam. Mereka mendengarkan soalnya. Ini apa ini? Di lengkung puncak bukit cemara yang tegak sendiri diterpa badai, kelam jatuh di bumi, bulan merah di langit yang biru kelabu, berhembus badai di hati, kelam dan sendu. Badai kan reda, langit kan cerah, tegaklah, tegak. Seandainya badai datang, tegak, sebab tidak mungkin badai terus menerus, nanti akan cerah langit. Nah, keteguhan itu diajarkan oleh laut. Saya nyanyikan di situ. Lalu setelah saya selesai menyanyi, ombak berdebur. Tepuk tangan, meren maksudnya ombak itu. Tapi benar gitu kan. Terus ada lagi, coba mana gambar lain. Ini sendirian apa? Nah ini yang tadi burung camar, oke lah. Ini tadi burung camar lewat, wih. Nah, ini saya nyanyi kepada tebing. Jatuh batu. Tebing-tebing yang curam telah mengajar kita tentang keteguhan hati dan keberanian mempersatukan jiwa kita bagai saudara. Tebing-tebing yang curam akan mengajar kita. Lalu tebingnya tepuk tangan. Longsor, saya lari. Pas gitu ya. Bukan longsor untuk lagu saya, memang pas longsor. Aneh kadang-kadang. Benar, saya pernah nyanyi di Cicaruk, sepi sekali. Ada yang menyaksikan itu wartawannya Kompas, namanya Jimmy ya, wartawan senior, sama Kang Erik. Jangan dekat-dekat, siapa mau nyanyi nih? Jadi saya nyanyi di tengah hutan, Kang Erik sama wartawan itu diam aja. Persis lagu ini. Sejuta kabut turun perlahan merayapi jemari jalanan, meratap lalu menjauh, menggoreskan kesan suram padaku. Lalu kabut turun. Itu aneh kejadian nyeriknya. Begitu saya nyanyi sejuta kabut turun. Begitu saya selesai, burung-burung cicit nyanyi. Tepuk tangan untuk Abah, itu mah asli. Maksudnya supaya saudara mau tepuk tangan gitu kan. Burung aja bisa tepuk tangan, masa saudara mahal tepuk tangan yang keras. Gitu. Njiriri itu kalau sekarang sekaliber dengan Nelson Mandela. Memberi inspirasi kepada bangsanya. Dijajah itu bangsa Afrika saat itu. Kemudian dia pidato di depan parlemen, orang bule-bule. Dia pidato begini, kami bangsa Afrika bercita-cita, pentingnya cita-cita, ingin menyalakan lilin kecil, nun jauh di puncak Kilimanjaro. Wah, ketawa semua. Wah, orang-orang bule melecehkan para penjajah itu. Tapi dia dengan tenang meneruskan pidatonya. Lilin kecil yang nyalanya akan menyalakan cinta manakala kebencian sudah merajalela di bangsa kami. Persis seperti bangsa Indonesia sekarang. Penuh kebencian, benci satu sama lain. Partai ini menang, ini benci. Presiden ini jadi dicari kekurangannya. Persis. Lalu dia teruskan lagi. Lilin kecil yang menumbuhkan harapan manakala putus asa sudah menyelimuti bangsa kami. Persis bangsa kita sedang putus asa sekarang. Bertindak kalap, anarki di mana-mana. Yang hebat lagi dia katakan begini. Lilin kecil yang menyalakan dignity. Manakala martabat bangsa kami sudah terinjak-injak oleh materialisme.
pidato itu. Lalu tahun 64 Afrika merdeka, Tanzania merdeka. Nah, saya tahun 2010, waktu usia saya 63 tahun, baru saya punya kesempatan pergi ke sana, saya ikut. Pole mse naik pelan-pelan, pole mse, pole mse, pole mse, aku funga. Nyanyi itu, orang Afrika yang menjadi porter sama guide kami nyanyi itu. Wah, saya bilang, itu lagu saya kenal. Tahun 63 saya nyanyi lagu itu, diajarkan oleh Mas Guntur. Itu lagu dinyanyikan oleh Miriam Makeba dengan Harry Belafonte di Carnegie Hall di Amerika. Dan lagu Afrika. Saya bilang, kok ini lagu kami, katanya. Saya ikut nyanyi. Seneng si orang Afrikanya. Kok kamu tahu lagu itu? Ya memang saya orang sini, saya bilang gitu kan. Boleh mse, boleh mse, boleh mse, aku funga. Saya orang sini, tapi saya lupa lagi artinya gitu kan. Wah, bohong kamu. Apa artinya? Dia bilang, pole itu pelan-pelan saja. Jadi resep untuk naik ke ketinggian, apalagi di atas 5.000 meter, itu pelan-pelan saja. Karena tipis oksigen, kau harus turun lagi ke 4.000. Nginep lagi 2 malam, naik lagi ke 4.500. Turun lagi, naik lagi ke 5.000. Turun lagi, naik. Jadi pole mse. Aku funga. Itu apa artinya? Pelan-pelan saja orang tua. Jadi dia, wah apaan? Gua dibilang orang tua, tenang-tenang saja. Pelan-pelan saja orang tua. Tapi karena pelan-pelan saya naik di atas. Lalu saya datang di puncak itu. Saya bercita-cita. Bangsa kita bukan butuh lilin seperti Julius Nyerere. Bangsa kita butuh lebih dahsyat karena masalah kita lebih besar dari itu. Korupsi dan sebagainya. Kita butuh matahari, saya bilang gitu. Dan saya menyanyikan lagu itu di puncak Kilimanjaro. Mentari bernyala di sini. Persis seperti itu. Dengan cita-cita supaya saya bisa mendongeng ini kepada siapapun yang saya temui. Dongeng ini berharga atau tidak? Berharga kan? Nah. Jadi direkamlah itu oleh Art Desir, ketua tim kami. Jadi ini ada tim 7 puncak dunia, 7 Summits Wanadri, saya nebeng gitu kan. Saya bukan tim itu, tapi saya ikutan. Alhamdulillah sampai di atas. Art Desir ketuanya. Sir, ini tolong nih. Mentari direkam sama dia. Rekam bah, oke. Bernyala di sini, saya gagap sekali itu. Di puncak Kilimanjaro nyanyi. Waduh, saya bilang tercapai ini. Di sini diurat darahku, mentari bernyala di sini diurat darahku. Selesai bah. Sekali lagi bah. Lupa belum dibuka kameranya. Terus ngapain? Jadi saya nyanyi sekali lagi. Akhirnya selesailah itu. Tapi saya punya dongeng. Bayangkan sepertiga oksigen dari sini. Saya kuatkan untuk menyanyi supaya saya bisa membawakan lagu ini, bercerita kepada saudara tentang mentari. Apa makna mentari? Nah, jadi lalu saya nyanyi ini di depan 3.000 mahasiswa ITB di Sabuga. Ya, saya nyanyi. Mentari bernyala di sini. So saya nyanyi, mereka tepuk tangan. Waktu saya turun, beberapa orang datang kepada saya, Abah, maaf ya, tapi kata-katanya tadi ada yang salah. Ada yang salah. Yang mana? Harusnya gini katanya. Dia nyanyi, mentari menyala di sini. Saya mikir gitu kan. Oh, enggak, lu yang salah. Bukan menyala, bernyala. Enggak, gua yang bikin lagunya soalnya gitu kan. Dia nggak tahu bahwa saya yang bikin lagunya. Oh, Abah yang bikinnya. Oh iya, kalau gitu saya percaya. Kenapa? Ya, kenapa bernyala, Bah? Saya bilang, ini penting. Ini saya ingin cerita kepada saudara. Kalau menyala, matahari yang itu. Mentari menyala di sini. Saya bilang nggak boleh. Yang kita harus ajarkan ke anak-anak kita, anak-anak muda, matahari bernyala di sini. Aku nyalakan nyalanya. Andai pun matahari itu terbenam, matahari yang itu, matahari ini akan tetap aku nyalakan. Itu maksudnya. Itulah yang harus kita pupuk di anak-anak muda sekarang. Saya diskusi dengan Kang Tatang tadi di dalam mobil. Kang Tang, nggak apa-apa saya cerita ke guru-guru soal ini, nggak apa-apa, ya, kata Kang Tatang, ceritakan aja. Jadi kita selalu terpaku kepada role model. Kasihan anak-anak kita tidak ada role model.
Saya bilang jangan diajarkan role model. Biarlah mereka membuat role model itu nilai-nilai yang mereka acu sendiri. Nyalakan di sini. Andai kata role model itu matahari itu tenggelam, kita tetap akan menyala. Kalau role model Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, role modelnya orang tuanya, maka jahiliyah terus. Beliau tidak tentukan nilai yang baik, dapat wahyu dan sebagainya, dia tegakkan. Jadi biarlah anak-anak muda ini menegakkan keyakinan yang menjadi keyakinan mereka. Mentari bernyala di sini. Belum tentu saya benar mengenai soal itu, tapi saya mempunyai keyakinan hal itu, saya bagikan kepada para mahasiswa. Kalau mereka harus mencontoh, melihat, dan putus asa karena tidak ada role model di dalam kepemimpinan bangsa ini, maka kita akan jatuh. Jangan putus asa. Kata Perdana Menteri Singapura kepada kita, Indonesia ini sekarang sedang jatuh ke bawah dan sudah di bawah. Sehingga tidak ada jalan lain selain harus ke atas. Itu sudah. Jadi kita jangan putus asa, begitu di bawah, kita harus, anak-anak kita harus ke atas, nyanyikan mentari di dalam hati mereka. Di sini diurat darahku, hari ini hari milikku, juga esok masih terbentang, dan mentari kan tetap bernyala. Di sini diurat darahku. Nanti saya akan minta Kang Erik untuk mengirim kepada Arif rekaman dari lagu ini dan kata-katanya. Ada berapa? 5-6 biji, bagikan kepada saudara. Nah, mudah-mudahan jadi kenang-kenangan dari tempat ini, kenang-kenangan dari hawa dingin ini, kenang-kenangan dari Abah, kenang-kenangan dari Kang Erik dan teman-teman. Dan ada copyright. Zaman sekarang itu kan ada copyright. Wah, negara dirugikan, kami tidak dibayar copyrightnya, kami rugi. Saya dengan Kang Erik bilang no, right to copy. Susah. Lebih baik bagikan itu, kemudian nanti rezeki kan akan datang dari tempat yang tidak diduga. Kan begitu. Lagu itu menjadi milik saudara-saudara ya. Mentari itu kan ya luar biasa. Nah, izinkan saya untuk ayah gambar sanesterik. Hati-hati. Gambar sanesterik. Ini Kilimanjaro, oke lah tuh. Kilimanjaro, ini jaket ini yang dari Hendrikus Muter saya pakai. Terakhir saya foto separuh mana tuh gitu banyak. Nah, saya akan mau cerita gitar ini sekarang. Ini ada lagu ya. Saya tidak mau malam ini berlalu dengan sia-sia. Tidak mau saya. Saya membawa pengalaman puluhan tahun saya untuk saudara-saudara. Pengalamannya mungkin tidak hebat, tapi sejelek-jelek pengalaman pasti ada pelajaran di dalamnya. Itu kan? Ini saya tuliskan. Ini tahun 67. Saya tulis ini tingkat 2 waktu itu mahasiswa. Bulan Ramadan, sore-sore. Direncanain aja belum. Orang-orang bisa dapat. Jangan bicara. Detik-detik berlalu dalam hidup ini, perlahan tapi pasti menuju mati. Kerap datang rasa takut menyusup di hati, takut hidup ini terisi oleh sia-sia. Pada hening
sepi, aku bertanya, dengan apa ku isi detikku ini. Nah, guru saya mengatakan begini, mati itu pasti akan datang kepada setiap kamu. Takut atau tidak takut, dia harus kau hadapi. Yang patut kita takutkan adalah hidup ini yang terisi oleh sia-sia. Jadi saya catat itu, lalu saya nyanyikan. Saya diundang oleh waktu itu Ibu Sri Mulyani. Sang surya menghangatkan rohaniku. Matahari pagi itu menghangatkan punggungku waktu aku bersujud di masjid kecil itu. Tapi pun saat itu dia menghangatkan rohaniku. Yang jarang kali terjadi. Seringkali kita mensyukuri matahari sebagai kehangatan, tapi tidak pernah mensyukuri kehangatan matahari di dalam rohani kita. Pesona surya menatapku, menyapaku, membelai jiwaku. Oh, sang surya menghangatkan rohaniku. Dan tiada terasa merebak haru dalam sujudku yang semakin syahdu. Dan bergetar nada dawai jiwaku memujimu. Duhai ilahi, sering kami lupa mensyukuri semua ini. Oh ilahi, tak terhingga malu kami. Oh, titik embun yang menetes membasuh relung jiwaku. Oh, kicau burung menyambut pagi bersemi. Duhai ilahi, meski malu hamba datang bersujud padamu. Oh ilahi, ridhoilah tobat kami. Penutup dari saya. Hadir kembali. Melati dari Jaya Giri, Sekolah internasional itu fokus ke bahasa Inggris, dapat bahasa Inggris. Sekolah akademik fokus ke akademik, dapat akademik.
Dan jangan pernah berhenti untuk meyakinkan itu. Karena someday anak-anak kita itu menjadi pemimpin di dunia dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, hari ini emang sebetulnya mau mengajak teman-teman untuk mengimplementasikan konsep rahmatan lil alam itu sampai level yang lebih luas. Tidak hanya komunitas kita saja yang mendapat kebaikan, tapi orang di seluruh dunia. Diawali dari Indonesia. Apa saja sih yang rahmatan alam ini? Contoh yang paling sederhana tadi pagi sudah kita lakukan. Kita mengumpul. Kalau kakak saya sih ketawa-tawa aja. Asik kan yang asik. Dapat makanannya enak terus. Karena kita tahanan politik. Jadi dari dukungan keluarga itulah saya berpikir ke depan saya mau ngapain. Di luar main aja. Waktu itu saya didakwa 17 tahun penjara berpasal. Saya berpikir saya keluar umur berapa ya? Waktu itu umur 21. Oh, berarti saya umur 40 baru bisa mengabdi sama masyarakat. Tapi karena Allah berkehendak, saya hanya 7 bulan di penjara, saya dikeluarkan. Nah, waktu di penjara itulah saya berdoa sama Allah itu, kalau saya dibebaskan, saya akan mengabdikan diri saya buat negeri ini. Itu pilihan yang sulit, tapi juga terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena saya nggak mungkin diterima kerja di mana-mana. Karena saya musuh dari Soeharto. Orang tua saya berinisiatif, udah kamu ke luar negeri aja sekolah gitu. Saya nggak mau karena saya memang nggak suka sekolah gitu. Karena sejak TK sampai gede saya disetrap aja tiap hari. Sampai kuliah juga disetrap sama Pak Harto. Jadi buat saya waktu itu sekolah tuh kayak neraka, kayak sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, waktu itu saya cuma punya cita-cita setiap anak, siapapun, anak saya, anak kakak saya, anak teman saya, tidak boleh merasakan apa yang Ledo rasakan sejak kecil. Jadi dia harus sekolah dengan bahagia. Nah, kemarin Unilola ngasih saya buku tentang nenek yang perkasa dari Jepang. Judulnya saya lupa. Dari Hiroshima, gitu, sejak bom Hiroshima, mereka sangat miskin. Jadi kalau makan itu bisa sehari cuma setengah kali. Terus ada seorang anak yang membuat buku itu cucunya. Nah, cucunya itu diajarkan oleh dia bagaimana hidup sekeras. Jadi tiap hari happy, nggak ada makanan happy, nggak ada ini happy. Tapi kalau kita baca buku itu, subhanallah, itu benar-benar seperti sekolah alam. Sekolah alam mau seperti apapun, mau nggak bisa matematik, mau nggak bisa fisika, tapi yang penting happy. Dengan happy itulah kita bisa menjadi orang terbaik di muka bumi. Nah, itu yang menjadi filosofi sekolah alam. Waktu itu kan saya nggak ngerti pendidikan. Saya tanya sama Unilola, kalau Unilola itu waktu itu sudah 16 tahun mengajar di berbagai sekolah internasional. Saya tanya sama ini saya mau bikin sekolah yang kayak gini. Oke, bagus. Saya juga udah pusing nih sekolah-sekolah internasional gitu kan. Makin lama makin menyulitkan semua orang untuk berkembang sesuai potensinya. Terus saya berdua terus berdiskusi. Itulah lahir sekolah alam. Nah, sekolah alam itu waktu itu mimpinya cuma satu, memberikan yang terbaik kepada anak-anak negeri ini, kualitas pendidikan yang tiada tara. Jadi bukan sekedar biasa tapi tiada tara. Dan kami cuma satu punya keyakinan, sekolah yang tiada tara itu hanya sekolah yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari situlah kami mengambil filosofi dasar dari Al-Quran dan Hadis.
kebanggaan saya terakhir itu pada saat seorang Australia membuat green school di Bali. Itu tahun 2005. Artinya apa? Gagasan kita semua, gagasan teman-teman itu mendapat pengakuan dunia. Dan orang meniru itu untuk menjadi sama seperti kita, menjadi yang terbaik di dunia. Jadi teman-teman di sini bukan orang sembarangan. Saya bisa pastikan kepada semua orang di luar itu bahwa teman-teman ini adalah orang-orang pilihan. Kalau bahasanya ITB itu putra putri terbaik di Republik yang berjuang ya, dengan masing-masing kemampuannya. Ada yang ahli output, ada yang ahli musik, ada yang ahli agama, ada yang ahli leadership, semua. Dan kalian menghasilkan sebuah peradaban baru. Kita bukan sekedar bikin sekolah, tapi kita bikin peradaban. Kalau kita mau jujur, lulusan-lulusan sekolah alam itu yang sudah ada di perguruan tinggi di masyarakat, abang tuh kalau diperbolehkan ada yang kotor, kita diem aja, berarti hati kita nggak bersih, pikiran kita nggak bersih. Makanya tadi saya titipkan sama Don nanti operasi mulutnya jangan di akhir, itu udah biasa. Ya, anak TK juga begitu. Coba kita mulai dari awal, kita bersih semuanya. Jadi mata kita nyaman, hati kita senang, ya. Semua orang yang melihat pasti bahagia. Jadi kita membuat amal. Hanya cara membuat sampah. Dari awal kita sekarang bersih, kita pertahankan sampai pulang, sampai rumah tetap bersih. Kalau di sekitar sekolah kita kotor, ya berarti hati pikiran kita belum bersih. Kalau hati pikiran kita bersih, kita nggak mau dong lihat jelek-jelek. Kita lakukan dengan tindakan. Just do it. Ya. Negara-negara yang berkembang maju, 80% dari transfer ilmu kepada anak didiknya, 85% dengan active learning. Ya. Jadi nggak kayak buku PPKN, kebersihan dari sebagian dari iman, lalu buanglah sama temannya. Tetapi di kelasnya belajar begituan, bikin LK, di situ tong sampahnya di sebelah. Ya. Jadi bersih hati, bersih pikiran, insya Allah bersih tercermin pada tindakan. Kemudian seperti juga kita wudhu, bersihin mulut, jadi mulut kita ngomong bersih aja. Itu diingetin terus, ya 5 kali sehari. Bersihin telinga, dengarnya bagus-bagus aja. Ya. Lalu apalagi itu, tangan, kerjakan yang bersih saja dan selanjutnya. Ya. Jadi wudhu bukan sekedar bersih-bersih gitu, tapi ada satu pesan kalau menurut hemat saya, bersihlah semuanya. Jadi kalau kebanyakan nonton TV yang Nazarudin segala macam, gak usah terus-terusan deh ya. Itu kalau menurut Mas Harohimoto, gelombang kotornya tuh kena kita kan di air ya, jadi akhirnya kita berat sendiri. Kayak gitu udah kita yang nyata-nyata aja kita lakukan. Jadi kalau di rumah saya itu semua apa-apa terdaur ulang. Kalau masuk satu baju, keluar satu baju lagi keluar. Itu bisa taruh di EcoShop ya, di sekolah. SOU juga ada EcoShop. Mungkin nanti teman-teman yang belum ada EcoShop bisa lihat prosesnya ada di sekolah SOU, di CKS atau di beberapa sekolah yang lain itu sudah buat. Terus kemudian sampah dipilah-pilah ya, sesuai dengan ini plastik atau apa. Nah nanti kalau kantong-kantong kresek ya, apalagi kayak ibu belanja, itu saya pernah menghitung sekitar 85 kantong kresek 1 bulan saya kumpulin. Mau yang kecil, mau yang besar ya, habis dari Gramedia, habis dari tukang ikan itu 85 kantong kresek, dan itu 200 tahun belum tentu musnah. Lain kalau kantong-kantong itu ada di daratan Eropa, karena mereka sudah membuat kantongnya dari jagung. Kalaupun kantongnya terbuang, dia akan menyatu dengan alam, langsung jadi pupuk. Kalau kita enggak, ya merusak lingkungan. Jadi itu saya kasih lagi ke tukang sayur. Nah yang kaleng-kaleng itu saya bawa ke sekolahan, plastik saya bawa ke sekolahan supaya nanti bisa dijual di sekolahan untuk beli karbol, beli sapu dan sebagainya. Saya pikir sebagian besar sekolah alam sudah memilah sampahnya. Ya. Nah,
dibuatlah budaya tidak hanya di sekolahan untuk TKB yang logikanya sudah mulai berkembang, itu dibuatkan di rumahnya, sudah bikin foto di porting bahwa dia melakukan pemilahan sampah di rumahnya, lalu sampah keringnya itu masuk ke sekolahannya. Itu semuanya seperti itu. Kemudian buka ventilasi yang besar, masukin cahaya. Jadi kalau ke rumah saya itu jendelanya kita dari kaca. Jadi saya tidak dari kaca, kecuali yang di depan. Nah, sebagian besar dari kaca. Jadi kita nggak harus pakai banyak emission listrik. Nah, seperti Abang Lendo katakan tadi, bahwa saya nggak mau anak-anak tidak happy seperti saya, maupun anak saya, maupun anak-anak saudara saya, atau siapa saja yang diharapkan belajar menjadi bahagia seperti cerita miskin ceria itu. Alhamdulillah anak saya terinspirasi dari konsep omnya, dimana waktu dia S1 ambil papernya dari SOU, lalu dari sekolah alam Bogor ya waktu itu, kemudian hasilnya adalah outstanding. Jadi dari satu university, dari beberapa jurusan, paper yang paling bagus dikeluarkan untuk tahun itu datangnya dari riset sekolah alam Bogor, SOU dan UGM. Nah, mulai dari situ ya, bahwa dunia telah melihat anak saya, bukan saya GR. Lalu penawaran datang bertubi-tubi untuk dia dapat S2 secara beasiswa ya, S1 juga beasiswa, S2-nya juga beasiswa. Sampai tarik-tarikan antara Jerman sama Jepang. Tapi karena omnya idola Jerman, aku mau coba Jerman Bu. Walaupun katanya orang Jerman keras. Lalu dia pergilah ke Jerman. Selesailah dia S2-nya. Selesai S2, Jerman tarik-tarikan lagi sama Jepang. Ya. Tapi karena environment sosialnya lebih cocok Jepang untuk perempuan ya, tidak terlalu keras, dia balik lagi ke Jepang. Kemudian sekarang dia sedang ambil riset di Manila. Nah, kalau di sana di Waseda University itu kalau S3 harus membuat 3 paper, ya harus membuat 3 paper dengan produknya. Nah itu harus di promote ya, disiarkan ke 10 university di dunia, terserah dia mau teriak-teriak di mana. Aku bikin paper ini. Nanti misalnya datang ke ITB, terus dia mau kasih tahu paper satunya mau bikin ini. Nanti ITB itu boleh datang dari beberapa university di Indonesia atau di Manila, mau ikutan boleh. Lalu nanti di situ boleh didebat, boleh apa. Nanti kalau betul-betul akhirnya ada support, ya, kemudian itu nanti baru dia bikin proyeknya dengan unlimited budget. Ya. Jadi apa yang dikonsepkan sama Lendo, ya, sekarang sudah menjadi satu hal yang untuk ke depan ya. Jadi waktu anak saya S2 itu dia udah kemana-mana mempromotkan green energy. Jepang sih. Belum selesai ini juga.
Oke, cukup. Cukup, oke, terima kasih. Kerasa ya? Kerasa sampai saya juga serak kalau teriak-teriak itu kalau udah main sampai lecet. Oh bukan, kayak gitu ya? Kira-kira begitulah. Bossa Nova, kira-kira begitu. Sekarang kalau mau digabung sama kaleng dan lain-lain kayak gimana? Siap ya? Tuh, gapa. Oke, kira-kira kayak gitu. Jadi beda ya? Asik ya? Lumayan daripada rumahnya. Oke, berikutnya. Kita jalan dari Brazil, Amerika Latin sekarang ke orang negro. Kalau yang yo man, yo gitu-gitu biasanya ya. Itu musiknya R&B. Kalau lihat Akon contohnya. Kalau saya di atas, kalau saya di atas gimana? Ini Gajah Mada. Bukan R&B. Yo man, siap. Kalau dasarnya. Ingat ya perhatian. One, little rabbit jumping on the bed. One fell down and broke his head. Mama called the doctor and the doctor said, two, no rabbit jumping on the bed. Stop. Okay, thank you very much. Kira-kira kayak gitu ya. Anak Karawang jago-jago nge-rapnya loh. Waktu di Karawang satu. Belum selesai ini juga. Musik dong. Ini baru mau nyanyi. Oke, kita mau langsung nyanyiin lagu apa? Oke, siap ya.
telah menerjang dunia berada. Satu bumi, satu dunia, wujudkan cita kita. Tetaplah kau berdiri tegak, menerjang derasnya ombak. Nyalakan api cinta, bersemangat jiwa kita. Tetaplah kau berdiri tegak, menerjang derasnya ombak. Nyalakan api cinta, bersemangat jiwa kita, buktikan karya nyata. Jangan bermain nanti, yo harus ikut ya. Ya. Bersamamu ku berbagi rasa, tiada ragu memikul beban ini. Melewati tawa dan air mata, isi hari yang indah. Menembus ruang dan waktu, telah menerjang dunia berada. Satu bumi, satu dunia, wujudkan cinta kita. Tetaplah kau berdiri tegak, menerjang derasnya ombak. Nyalakan api cinta, bersemangat jiwa kita. Tetaplah kau berdiri tegak, menerjang derasnya ombak. Nyalakan api cinta, bersemangat jiwa kita, buktikan karya nyata. Go, 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 go. Ingat, nanti semuanya harus bisa. Jadi akhir hari, akhir acara kita tanggal 3, pas lagunya diperdengarkan kita semua harus nyanyi. Oke, setuju ya? Setuju ya?